Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Wulan Sebulana Teologia. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Kasih yang Sejati. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, semua orang itu seringkali bilang saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu, dan seterusnya. Tetapi ujung-ujungnya itu kadang-kadang motivasinya itu tidak betul gitu Bapak. Dia justru memanipulir orang yang dia sebut dikasihi dan dicintai. Itu bagaimana bisa terjadi seperti itu, Bapak? Cinta itu dapat kita golongkan dalam dua bagian besar ya, Pak Gunawan. Yaitu cinta yang keluar dari kebutuhan. Jadi benar-benar kenapa kok kita mencintai orang ini? Karena orang ini memenuhi semua kebutuhan kita. Dan yang kedua adalah cinta yang membagi agar kita bertumbuh bersama. Jadi cinta yang kedua ini cinta yang membagi hidup, membagi kekuatan agar kita berdua bisa makin hari makin bertumbuh. Nah, yang pertama itu tuh bertujuan untuk bisa bertahan hidup, how to survive gitu. Jadi cinta untuk membuat kita bisa survive dalam hidup ini. Sedangkan level yang kedua atau cinta jenis kedua adalah cinta yang benar-benar membuat kita grow ya, bertumbuh. Nggak sama. Nah, cinta yang manipulatif masuk dalam kategori cinta yang keluar dari kebutuhan. Makanya kita hanya memikirkan diri sendiri agar yang diberikan oleh orang itu bisa kita serap untuk kepentingan sendiri saja. Nah, Pak Paul, apakah ada satu contoh konkret gitu Pak Paul dari Alkitab mengenai cinta yang manipulatif tadi Pak Paul? Kitab 2 Samuel pasal 13, di situ tercatat tentang dua anak Daud. Memang dari dua mama, tapi satu ayah, yaitu Daud sendiri. Yang pria bernama Amnon dan adik wanitanya bernama Tamar. Di situ diceritakan Amnon mencintai Tamar, sehingga dia ingin meniduri Tamar, adik dirinya itu. Dengan akal bulus, dia pura-pura sakit. Kemudian dia meminta Daud untuk mengirim Tamar, menyediakan makanan buatnya. Di dalam kamar yang tertutup itulah dia memperkosa Tamar. Nah, setelah dia memperkosa Tamar, bukannya dia menaungi Tamar, dia malah mengusir Tamar. Dan dikatakan di sini di Alkitab, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakannya sebelumnya. Nah, cinta berubah dalam sekejap dalam kasus Amnon ini. Tadi sebetulnya mencintai, sekarang menjadi benci. Dan bencinya lebih besar daripada cintanya. Cinta seperti apakah ini? Ini yang masuk dalam kategori yang pertama tadi, Pak Gunawan. Cinta yang keluar dari kebutuhan, ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan atau kebutuhan kita. Jadi setelah kebutuhannya itu terpenuhi, ternyata bisa berbalik seperti itu. Betul. Setelah kebutuhannya tak terpenuhi, orang ini tidak lagi berfungsi. Jadi tidak ada lagi gunanya, tidak ada lagi harganya buat kita. Makanya Amnon langsung mengusir Tamar. Apakah itu membuktikan keegoisannya Amnon gitu Pak? Dan ketidakdewasaannya. Betul-betul ketidakdewasaannya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Lucu sekali ya Pak Paul. Saya pernah dengar atau baca buku tentang teori yang mengatakan bahwa kalau kita belum pernah benci seseorang, orang yang sama gitu, subjeknya sama, sebenarnya berarti kita belum sungguh-sungguh mencintai dia. Terus kaitannya dengan cerita ini gimana ya? Aku bingung saya jadinya. Oke, memang kalau kita mencintai seseorang, terus orang itu mengecewakan kita atau melukai kita, rasa cinta itu tuh bisa berubah ya menjadi sangat-sangat benci.
Memang bisa seperti itu juga. Karena apa? Karena cinta itu seperti investasi. Semakin besar cinta, semakin besar investasi kita. Jadi kalau orang itu mengecewakan kita, ya misalnya tidak setia kepada kita, kita memang bisa akan sangat-sangat terluka. Dan dari luka itu tuh kita akhirnya marah sekali kepada dia. Jadi seolah-olah besarnya marah itu tuh sepadan dengan besarnya cinta yang pertama. Nah itu bisa terjadi karena sekali lagi cinta itu suatu investasi. Kita sudah investasikan begitu besar, kemudian dikecewakan, ya kita marah. Tapi dalam kasus Amnon ini saya kira memang itu berbeda. Sebab Tamar tidak melakukan apapun yang melukai hatinya. Tamar bahkan berkata, yang kau lakukan kepadaku sekarang yaitu mengusirnya, lebih buruk daripada yang kau lakukan sebelumnya, yaitu perkosaannya. Jadi setelah Amnon memperkosa Tamar, dia mengusirnya. Dan sebelum diperkosa, malah Tamar berkata kepada Amnon, minta kepada ayah, dia akan mengizinkan engkau menikahi aku. Ya, jadi rupanya pada saat itu pernikahan antara adik tiri masih diizinkan ya pada saat zaman Daud itu. Nah, kenapa kok Amnon bisa begitu berubah? Tamar tidak berbuat hal yang salah. Setelah itu Tamar tidak marah, memaki-makinya. Tamar hanya menangisi nasibnya itu. Tapi dia begitu marah dan dia mengusirnya. Jadi memang lain, Amnon tidak memberi investasi sedikit pun saya lihat di sini. Tidak ada cinta yang kita akan bahas nanti. Ini cinta benar-benar cinta yang egois, cinta yang muncul dari kebutuhannya saja. Tapi ada orang itu yang tadinya tidak senang dengan seseorang gitu Pak Paul. Tapi dengan berjalannya waktu, itu dia akhirnya menyukai orang itu Pak Paul. Dan bahkan mencintainya. Pada pertemuan yang lampau kita membicarakan tentang cinta ya Pak Gunawan. Dan cinta itu diawali oleh rasa suka ya. Dari rasa suka akhirnya menimbulkan rasa tertarik ya. Nah, tadi kita juga bicara bahwa kadang-kadang kita itu tuh tertarik karena menyukai beberapa hal yang kita lihat pada pasangan kita. Setelah kita menjalani relasi itu, barulah kita melihat hal-hal lainnya lagi yang tidak kita sukai. Nah, setelah kita menemukan hal yang tidak kita sukai, bisa jadi mulailah hubungan kita itu goyang ya. Karena kok kita harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Bisa jadi juga ini terbalik Pak Gunawan. Jadi pada awalnya kita tidak suka. Kenapa? Sebab kita melihat beberapa hal yang tidak kita sukai. Namun setelah kita terus berteman dengan orang tersebut, mulailah kita menjumpai hal-hal yang kita sukai. Nah, disitulah akhirnya kita mulai tertarik. Ya, nah proses itu Pak Paul. Kalau tadi kita melihat si Amnon itu begitu jahatnya setelah kebutuhannya terpenuhi lalu si Tamar ini diusir begitu saja Pak Paul. Nah, apakah itu bukan sesuatu yang merusak itu buat dirinya sendiri? Sudah tentu ini adalah tindakan yang sangat menghancurkan ya, merusak. Tapi memang bukannya merusak Amnon, tapi merusak Tamar. Memang pada akhirnya kita tahu kakak dari Tamar, kakak kandungnya Absalom membalas dendam dan membunuh Amnon. Jadi tindakannya itu ya pada akhirnya menghancurkan dirinya juga. Tapi cintanya Amnon ini cinta yang menghancurkan. Jadi izinkanlah saya membagi cinta itu tuh yang tadi saya bagi dua, saya golongkannya seperti ini. Cinta yang dari kebutuhan saja itu berpotensi menjadi cinta yang menghancurkan. Tapi cinta yang keluar dari keinginan membagi hidup agar bisa bertumbuh bersama, itu saya panggil cinta yang membangun, yang berlawanan dari cinta yang menghancurkan. Cinta yang menghancurkan adalah cinta yang menguasai, Pak Gunawan. Itu ciri-ciri pertamanya. Menguasai sehingga tidak memberi ruang gerak kepada pasangan untuk menjadi dirinya sendiri. Kita akan mau mendiktenya, menjadikannya dia itu tuh seperti burung dalam sangkar kita. Harus sama persis seperti yang kita kehendaki. Kalau tidak, kita akan marah.
kita akan menuntut dia untuk membuktikan cintanya dengan cara apa? Menjadi seperti yang kita inginkan. Ya, jadi maksud saya Pak Paul, orang yang terus-menerus berlaku seperti itu, kan akhirnya dia tidak akan bisa memiliki cinta yang sebenar-benarnya itu. Tepat, betul sekali. Jadi orang yang seperti itu ya mungkin sekali akan mendapatkan kepatuhan, tapi jarang yang bisa mendapatkan cinta yang sebenarnya atau yang sejati. Pak Paul, orang sering ngomong pakai alasan gitu ya, tanda kutip, demi cinta begitu. Justru karena saya mencintai dia, makanya saya mau dia jadi begini. Itu yang terbaik gitu. Padahal maksudnya Pak Paul, kalau berdasarkan penjelasan Pak Paul, berarti itu cinta yang menghancurkan justru ya, yang mau menguasai dia. Betul, menguasai tanpa mengindahkan keinginan pasangannya, tanpa kerelaan memberinya ruang menjadi dirinya sendiri. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh ya menyampaikan keinginan kita. Sudah tentu relasi itu tuh bertumbuh sewaktu masing-masing mulai menyampaikan harapannya, keinginannya, dan mencoba untuk memenuhi, menyesuaikan dan sebagainya. Tapi kan tetap ada kerelaan untuk membiarkan pasangan kita menjadi dirinya sendiri. Nah, ada orang yang nggak bisa menerima itu. Dia harus mengontrol. Nah, celakanya gini, Ibu Wulan. Pada masa-masa awal, orang akan senang punya pacar yang seperti begini nih. Senangnya karena diperhatikan. Iya. Wah, dia merasa benar-benar seperti orang yang paling berharga di dunia ini nih. Diperhatikannya seperti dia itu barang yang paling berharga. Tapi lama-kelamaan seharusnya dia sadar bahwa bukan hanya penghargaan yang dia dapat, tapi juga penguasaan. Nah, ini yang berbahaya. Penghargaan sudah tentu baik ya. Tapi kalau penghargaan disertai dengan penguasaan yang seperti itu, ini nggak sehat. Ini benar-benar cinta yang menghancurkan dan cinta yang muncul keluar dari kebutuhan belaka. Seperti seorang diktator gitu kali Pak Paul ya. Betul, seperti diktator, sehingga pasangannya ya tidak lagi memiliki dirinya, tidak lagi memiliki hidupnya, sepenuhnya hanya untuk dirinya, diri pasangannya itu. Tapi orang yang sudah terbiasa dengan pola hidup seperti itu, Bapak, kalau diperlakukan sebaliknya, malah dia merasa tidak dicintai lagi oleh pasangannya. Itu adalah ironinya Pak Gunawan. Jadi ini yang sering saya lihat. Ada misalnya ya, seorang anak wanita dibesarkan di rumah oleh ayah yang luar biasa kerasnya, menguasai anaknya, sampai anaknya tidak bisa mengembangkan dirinya atau keunikannya. Nah, dia tidak suka dengan ayah seperti ini. Tapi di pihak lain dia terbiasa. Nah, akhirnya dia itu tuh dekat dan menikah dengan pria yang seperti ayahnya, yang sangat menguasai. Sebab dia katakan, ya itulah cinta yang dia kenal. Sebab ayahnya mungkin sering berkata, "Papa begini sebab papa mengasihi kamu." Jadi akhirnya dia identikan kekerasan dan keotoritarian ayahnya itu sebagai cinta kasih. Akhirnya dia akan bertemu dan menikah dengan pria yang seperti ayahnya. Jadi penderitaannya akan terus dilestarikan. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika kita bicara tentang cinta itu, Pak Paul, kan orang itu punya cetak biru kata Pak Paul. Nah, apakah pengalaman pahit bersama ayahnya itu tidak mendorong dia untuk membuat cetak biru yang lain dengan apa yang dia alami dengan orang tuanya? Ada kalanya dia akan berhasil membuat cetak biru yang lain. Ada kalanya nggak berhasil. Sebab apa? Sebab yang pertama adalah dia terbiasa. Meskipun ayahnya sangat otoriter, tapi itulah pria yang dikenalnya dan itulah pengungkapan kasih yang juga dipahaminya. Dia tidak mengenal cara yang lain. Jadi akhirnya dia mencari yang sejenis. Yang kedua adalah alasannya, kemungkinan ayahnya itu tuh punya juga kelebihan-kelebihan yang lain. Karena ayahnya begitu otoriter, menguasai dirinya, ayahnya sangat juga memperhatikan kebutuhannya. Apa yang dimintanya akan diberikan, apa yang belum dimintanya ayahnya sudah berikan misalnya. Nah, jadi dia juga menikmati hal-hal yang baik dari sikap ayahnya yang terlalu menguasai dirinya. Akhirnya dia menikah dengan pria yang seperti ayahnya juga, karena dia melihat atau dia pernah mencicipi sisi baiknya itu.
Iya. Kalau begitu cinta yang sebenarnya atau yang sejati itu yang seperti apa, Pak? Saya akan dasari itu dari 1 Korintus 13. Firman Tuhan memberikan ciri-ciri kasih ya, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, inilah ciri-ciri cinta yang diberikan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 13 ini. Nah, dari semua ini Pak Gunawan ada beberapa karakteristik yang akan saya angkat. Yang pertama adalah cinta sejati itu tidak mementingkan diri sendiri. Cinta sejati memfokuskan pada pasangannya, yakni apa yang baik bagi pasangannya dan apa yang benar bagi pasangannya. Dengan kata lain, kita sudah tentu ya membawa diri kita ada keinginan kita, kebutuhan kita, tapi itu bukan landasannya, bukan fokusnya. Relasi yang bertumbuh, relasi yang didominasi oleh pasangan kita. Kita mau memberikan kepadanya apa yang baik baginya. Dan kita nggak mau dia melakukan hal yang nggak benar. Kita mau dia melakukan hal yang baik dan yang benar. Kita nggak ingin dia berdosa, kita ingin dia hidup dalam Tuhan. Dalam kata lain, ya sekali lagi, kita ingin yang baik-baiklah yang terjadi pada pasangan kita. Dan kita ingin menjadi saluran dari kebaikan Tuhan untuknya. Sebaliknya, cinta yang tidak dewasa, cinta yang menghancurkan itu hanya berfokus pada diri sendiri. Apa yang saya bisa dapatkan? Apa yang engkau harus berikan kepadaku? Nah, itu dia. Tapi cinta yang membangun menjadi apa yang aku bisa berikan kepadamu. Bapak, kalau ketemu pasangan yang justru memanfaatkan tadi ini yang Papa jelaskan, kita kan tidak mementingkan diri kita sendiri, selalu memikirkan apa yang baik dan yang bagus buat dia dah gitu. Nah, dia tahu gitu kan. Jadi dia memanfaatkan kita gitu. Fokusnya harus dia. Jadi bagaimana tuh kita ya sebaiknya ya? Nah, kalau kita bertemu dengan orang yang seperti itu, ya kita juga pertama-tama harus mengutarakan ya ketidaksukaan kita. Kita harus berani ngomong ya. Karena sekali lagi, cinta sejati itu tuh berjalan dalam kebenaran. Kita nggak akan enak-enakan saja di jalan yang nggak benar. Jadi kita harus berani ngomong yang benar apa. Yang kedua adalah kita juga harus berani mengungkapkan harapan kita. Permintaan-permintaan kita harus berani kita sampaikan kepadanya. Sebab kalau tidak, kita benar-benar akan kehilangan diri kita. Semuanya untuk dia. Nah, sedangkan kita jadinya kan tadi udah sadar. Cintanya yang seperti itu cinta yang nggak dewasa ya. Cinta yang manipulatif, yang menggiring kita untuk melakukan dan memenuhi kebutuhannya saja. Kalau setelah kita lakukan semua itu, dia berubah, dia juga mulai memperhatikan kita. Nah, berarti relasi itu bisa berjalan. Sebaliknya, kalau tidak berubah, orang itu kok tidak mau memperhatikan kita, terus hanya berfokus pada dirinya sendiri, ya terpaksa kita harus berkata tidak bisa lagi. Dan jangan kita nikahi orang itu. Iya. Sebenarnya kalau kita menganggap orang itu yang kita kasih sebagai sesama kita, ya, kan kita tidak akan memperlakukan dia dengan cara-cara seperti itu tadi, Pak. Sebetulnya idealnya seperti itu, Pak Gunawan ya. Jadi cinta sejati itu tuh juga cinta yang menghormati pasangannya. Kita memberinya ruang gerak menjadi dirinya sendiri. Tadi Pak Gunawan katakan ya, kita menganggap dia setara ya. Kita nggak menganggap dia itu tuh bawahan kita yang harus memenuhi kebutuhan kita. Enggak. Dia setara dengan kita. Keinginannya kita harus hormati juga. Ketidaksukaannya kita harus juga dengarkan. Sehingga nggak hanya berjalan satu arah. Dia terus yang memperhatikan keinginan kita dan ketidaksukaan kita. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, kalau kita merasakan pasangan kita kok tidak menghormati diri kita ya, itu berarti bukan pasangan yang baik untuk kita.
Dan cintanya bukanlah cinta yang baik, cinta yang sejati, tapi cinta yang sangat dimotivasi oleh kebutuhannya saja. Papa, tadi Papa beberapa kali menekankan untuk kita belajar menghargai pasangan supaya dia jadi dirinya sendiri. Apa sih yang Papa maksudkan menjadi dirinya sendiri? Karena terkadang kan sebenarnya apa yang kita anggap baik dengan ABCD kita, kriterianya sama pasangan kita itu lain kan gitu. Nah, bagaimana Papa menjelaskannya? Sudah tentu ini berjalan dalam proses ya. Karena ada kalanya gini yang terjadi. Kita ini nih nggak begitu sadar juga ya, seperti apa sih diri kita, maunya apa kita. Dan kita masih mengalami proses perubahan. Tapi pasangan yang baik tidak langsung menjegal kita. Tidak langsung seolah-olah menampar tangan kita dan berkata, bukan begitu, kamu salah. Enggak. Pasangan yang baik juga mau bersama-sama dengan kita mengembangkan diri kita. Sama-sama nggak taunya ya nggak apa-apa. Tapi dia nggak menjadi orang yang sok tahu dan berkata, kamu bukan begitu. Nah, dia juga akan bersama-sama dengan kita yang mengeksplorasi, mencari tahu siapa diri kita. Dan dengan cara itulah kita berdua bertumbuh. Sebab saya kira inilah ciri-ciri relasi yang sehat. Apakah waktu kita menikah dengan pasangan kita, kita udah menjadi orang yang matang, finished product? Ya enggak, kita bukan produk yang sudah selesai, kita terus produk dalam proses. Tuhan masih membentuk kita. Nah, pasangan yang menghormati kita adalah pasangan yang mau berkata, yuk kita cari bersama, kita kembangkan bersama, kita bertumbuh bersama. Seperti nanti apa Tuhan pimpin kita. Nah, itu yang menjadi ciri-cirinya. Ya Pak Paul, di dalam proses itu tadi kan kemungkinan pasangan kita atau bahkan kita sendiri itu melakukan kesalahan-kesalahan itu Pak Paul. Nah, itu bagaimana sikap dari seseorang yang memiliki kasih yang sejati itu? Kasih yang sejati mempunyai satu ciri yang sangat penting, yaitu berani mengampuni, berani menerima ya kelemahan pasangan kita. Ini ciri yang penting sekali Pak Gunawan, sebab kalau cinta itu bukan cinta sejati, susah menoleransi kelemahan atau susah memberi pengampunan. Jadi benar-benar orang dituntut untuk seperti dirinya. Nah, maka dari saya katakan ini adalah ciri yang penting, karena orang yang memiliki ciri yang menghancurkan tadi itu tuh nggak bisa mengampuni dengan mudah. Karena apa? Karena orang seolah-olah berkewajiban memenuhi kebutuhannya. Kalau tidak memenuhi kebutuhannya, dia marah. Kalau tidak sempurna, salah, wah dia marah. Nah, kematangan cinta seringkali ya diperlihatkan oleh adanya kemampuan untuk mengampuni dan menerima kelemahan dan berkata, ya inilah hidup. Kita nggak sempurna, masing-masing ada kelemahan. Saya juga punya kelemahan. Ya udah, kita bangun bersama-sama. Nah, itu cinta yang sejati, Pak Gunawan. Pak Paul, kalau mengampuni itu tadi rasanya nggak mudah ya dilakukan, terutama untuk hal-hal yang sangat menyakitkan, misalnya yang ekstrim deh, saya kasih contoh misalnya suami atau istrinya berselingkuh gitu. Nah, itu batasannya mengampuni gimana gitu. Lalu pasangan bilang, ya itu memang kelemahan saya di situ. Saya sulit deh kalau ketemu wanita yang cantik atau gimana segala macam. Terus kita sebagai orang Kristen dituntut, iya kamu harus mengampuni suamimu, mengampuni istrimu. Wah, setengah mati itu ya. Betul. Dan pernikahan itu tuh harus dijaga oleh kedua belah pihak, Bu Wulan. Dalam contoh tadi itu, kalau seorang misalnya pria yang berkata, ya saya lemah, saya kalau lihat wanita nggak tahan, saya harus akhirnya jatuh lagi. Yang bisa kita simpulkan juga adalah pria itu nggak menghormati istrinya. Jadi ciri yang kedua tadi itu menghormati, ya itu penting sekali. Sebab kalau kita menghormati, kita nggak sembarangan, ya. Kita nggak berkata ini kelemahan saya, ya kamu harus terima. Ya enggak. Jadi bagaimana ya kalau dengan kasus seperti itu? Ya berarti yang satu memang nggak lagi memelihara pernikahannya. Sedangkan pernikahan seperti manusia harus ada dua kaki. Satu kaki ya dia jatuh. Nah, dua-dua harus menjaga pernikahannya
nggak hanya satu orang. Jadi kalau satu terus menerus berbuat salah sengaja, ya tandanya hanya satu. Dia nggak menghormati pernikahan ini dan dia nggak menghormati pasangannya juga. Tapi terkadang memang dalam realita hidup ada loh Pak Pol orang-orang seperti itu. Lalu ya istrinya seolah tanda kutip udah masuk dalam jebakan itu, nggak bisa keluar. Masa dia mau cerai begitu? Mau nggak mau ya dia selalu pakai itu tadi standar mengampuni terus. Ya karena dia nggak punya pilihan lain mungkin ya. Jadi terpaksa mengampuni juga. Kita mengampuni sudah tentu harus ya. Itu yang Tuhan minta ya. Seberapa besar pun kesalahan orang, Tuhan meminta kita mengampuni. Tapi sekali lagi, menoleransi apa tidak perbuatan yang terus menerus berulang seperti itu? Saya kira enggak. Kita enggak menoleransinya. Kalau kita katakan engkau enggak menghormati pernikahan ini lagi. Jadi ada batasnya juga saya kira. Ya, apakah ada ciri yang lain, Bapak? Pernikahan itu harus dijaga. Jadi berkaitan dengan yang tadi Ibu Wulan tanyakan, Pak Gunawan. Cinta sejati itu cinta yang mau menjaga relasi cinta ini. Jangan sampai jatuh, jangan sampai terserang, jangan sampai dicemari. Enggak, kita mau melindungi pernikahan ini nih. Cinta ini nih. Kita mau melindungi orang yang kita cintai juga. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita ingin melindunginya, ya kita nggak sembarangan juga yang mau melukainya, mau membuatnya pahit, ya enggak. Kita benar-benar dengan hati yang murni ingin memagarinya, begitu. Ya, jadi bersama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dari pernikahan itu. Tepat sekali. Tepat sekali. Nah, itulah salah satu ciri cinta sejati. Sebaliknya dengan cinta yang menghancurkan, Pak Gunawan, nggak ada unsur menjaga sebetulnya. Sebab kita nggak menjaga pasangan kita, hanya menjaga diri sendiri agar kebutuhan kita terpenuhi. Tapi cinta sejati, cinta yang menjaga pasangan kita dan diri kita, sehingga relasi ini bertumbuh. Kalau kita lihat pasangan kita nggak bahagia karena apa yang kita telah perbuat, kita mau tahu, kita mau perbaiki karena kita mau menjaganya. Ya, beda dengan relasi atau cinta yang menghancurkan tadi ya. Kita hanya menjaga kepentingan kita, gitu. Ya, kita mau menjaga, tapi di lain pihak kita juga memberikan kebebasan kepada pasangan kita untuk menjadi dirinya sendiri. Berarti itu ada suatu unsur kita harus mempercayai pasangan kita, Pak. Betul, betul. Jadi 1 Korintus 13 sangat menekankan itu ya. Cinta itu tuh mempercayai ya. Nggak curiga. Berangkatnya bukannya dari ketakutan. Berangkatnya bukan dari kecurigaan. Enggak. Cinta sejati berangkat dari rasa percaya. Percaya bahwa engkau mencintaiku, bahwa engkau baik kepadaku, bahwa engkau akan setia kepadaku. Ya. Nah, cinta yang seperti itulah yang akan menumbuhkan cinta itu ya. Kalau cinta diawali dengan ketakutan, kecurigaan, lama-lama mati. Iya. Nah, Bapak, di dalam proses-proses seperti itu kan tidak selalu berjalan mulus gitu, Pak Wal ya. Ada banyak hal, ada banyak rintangan yang harus dihadapi bersama-sama dan itu seringkali menimbulkan penderitaan, kesakitan, air mata dan seterusnya. Lalu bagaimana pasangan itu? Cinta sejati jadinya adalah cinta yang bersedia menderita. Nggak hanya menikmati masa-masa sukacita, tapi juga berani bersama dengan pasangan kita pada masa-masa derita. Maka janji nikah yaitu tetap setia pada masa sakit dan pada masa sehat itu sesuatu yang mulia sekali. Sebab cinta sejati memang pada akhirnya cinta yang berani menderita ya, nggak hanya mau bersuka-suka. Ya, kadang-kadang kita berkata biar saya saja yang menderita asal pasangan saya tidak menderita. Itu bagaimana, Pak? Saya kira ya itu salah satu wujud cinta juga ya, cinta yang murni, cinta yang sejati, bahwa kita mau menanggung penderitaan pasangan kita karena kita tidak ingin melihat dia susah atau menderita. Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini dan juga Ibu Wulan yang sudah bersama kami pada saat ini. Nah, para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kasih yang sejati. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat
alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.